satu hal yang perlu kau jago dalam hidupmu. Jangan gara-gara kita orang tersinggung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Saudara Ramadhani dan saudari Siti Maharani. Dan selanjutnya, hiduplah bermasyarakat. Kamu tidak bisa hidup dewe, yo. Pasti butuh dengan orang. Kalaupun ada orang dapat musibah, ada orang meninggal, umpamanya dusun tuh, paling idaknya, istilah kami orang tuh paling idak setor muka di golah. Jangan lagi umpamanya lah tanding beduk tang malam umpamanya kita karena bangka bekerja umpamanya takut dipotong gaji. Nah akhirnya macam mana? Selesailah ada pegawai syarat itu. Kalau selesai tanpa kau pun selesailah tuh kalau. Tapi tiba di kau nanti umpamanya macam itu selesailah di dewi itu tuh ya coba. Dia orang banyak loh. Macam mana kira tuh? Iya. Jadi memang harus seperti itu. Karena kita harus hidup bermasyarakat, kita tidak bisa hidup dewe. Jadi nanti kalau ada kelompok yasinan nanti umpamanya jangan pula umpamanya mentang-mentang kita laki pengantin baru umpamanya tidak pula yasinan. Ikuti. Jadi apa namanya tuh pokoknya semudo-mudo kita lah umpamanya kalau laki itu lah tua namanya. Nah betul Pak? Jadi ikuti polanya. Jangan lagi mengikuti pola-pola anak-anak muda. Harus dijago. Orang tua, kehormatan orang tua harus dijago. Jangan kelengnya. Tuh. Dan bahaya itu apa? Dan bahaya itu bini Dani dia itu. Tuh. Sebab apa? Dani dengan Rani, saya katakanlah. Kalau umpamanya hari ini kau melakukan perbuatan dosa, yang berdosa itu kan cuma kau dengan orang tua. Tapi begitu nanti sudah ijab kabul, apabila nanti kau melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, perbuatan dosa kepada Allah, yang kata lakinya bang, kalau keluar rumah tuh, kalau ke warung tuh pakai jilbab. Apalah kata ke warung itu, awak laki golah, kan gitu umpamanya. Maka apa? Maka kau berbuat dosa kepada Allah. Yang berdosa itu siapa? Yang berdosa itu kau dan suaminya dapat bagian batang. Orang tuanya dapat lagi, orang tuanya tidak lagi. Sebab apa? Inti dari ijab kabul itu loh, biar kau tahu, itu penyerahan tanggung jawab. Makanya bahasanya yang paling tepat untuk zaman kini kok, apa yang paling elok? Umpamanya, Ramadhani, sayo. Dan kata wali, sayo serahkan tanggung jawab sayo kepada engkau selama ini. Itu elok. Saya terima tanggung jawab itu. Tapi karena bahasa ijab kabul itu bahasa syar'i, tidak boleh dirubah, tetaplah engkau aku nikahkan dengan anak kandung. Pakai bahasa itu. Intinya apa itu? Penyerahan tanggung jawab. Jadi makanya harus ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri dan jaga keluarga dari hal-hal yang berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian istri kalau ditegur suami nanti umpamanya jangan keele-eloan. Bang kita sekubur idak kok. Enggak macam.
Jadi begitu. Lah nonton tuh, sembayang dulu. Sembayang. Tanggung dikit lah, tanggungan bang. Hobi pula nonton film Korea umpamanya kan. Wah tuh, nah, jangan. Jadi kita dalam kehidupan rumah tangga itu yang penting kamu itu satu. Dan hiduplah bermasyarakat. Duribat alaihi muzillatu aina masukifu hila bihabli minallah wa habli minan nas kata. Dimanapun kamu tinggal, kamu tidak akan menemukan ketenangan hidup. Kecuali apabila kamu hubungan dengan Allah, ibadahnya diperbaiki, kemudian jalin silaturahmi dengan sesama manusia. Hidup bertetangga. Jangan model sendok. Tahu sendok? Tahu? Kau sendok apa be yang kau tahu? Sendok makan. Sendok apa lagi? Panjang tuh apa namanya? Panjang tangkainya apa namanya? Hah? Sutin. Pokoknya sendok kok ada jenisnya tuh. Iyo, yang di Magicom tuh apa namanya? Centong. Nah, sendok kok ada tuh namanya. Yang untuk ngacau teh apa? Sendok juga. Kau tahu tak guna sendok itu apa? Sendok tuh gunanya tak lebih daripada untuk ngacau tuh lah. Kamano dipindahan ngacau tuh lah tuh pak? Oh, ada yang tipis tuh umpamanya panjang tangkainya untuk penggoreng biasanya. Untuk ngacau golah. Hatu ha. Dan ada batok umpamanya panjang untuk dikancah. Itu tuh ngacau golah. Nah, jadi ngacau. Sendok itu gunanya untuk ngacau. Jadi artinya apa di siko, Rani? Filsafatnya. Pengertiannya apa? Pakailah sendok tuh, gunakanlah sendok tuh, tapi jangan niru sifatnya. Apa sifat sendok tuh? Ngacau. Kamano pigi ngacau tuh lah gawe. Di kamano dihanjak, pokoknya ngacau tuh lah. Yang paling kencang kacaunya sendok apa? Itu. Tiba kita umpamanya apa satu orang pengantin, satu contoh, kita diundang rewang, apa namanya tuh? Gitu umpamanya. Jangan berarti kacau lah gitu. Artinya apa? Memang gitu, itulah sifatnya. Jadi boleh pakailah sendok itu, tapi jangan niru sifat sendoknya. Jangan kemana dianjak, ngacau tuh lah gawi. Yang paling kencang kacaunya apa? Sendok teh. Kelenteng. Itu yang paling kencang tuh kacaunya. Itu. Jadi makanya kata Buya Hamka itu apa katanya? Alam terkembang jadi guru. Itu kata Buya Hamka. Nah, kalau bahasa Padangnya itu alam tak kambang jadi guru. Dengan sendok kita bisa berguru. Karena apa? Contohnya seperti itu tadi. Coba tenanglah kita umpamanya hidup itu. Supaya gulai ko jangan tumpah umpamanya. Nyoba kacau lah, tapi tidak do tumpah. Tapi macam manunya itu. Artinya apa? Artinya masuk kita di tengah-tengah komunitas itu umpamanya, orang senang dengan kita. Prinsip hidup, Dani, satu hal pesan saya dengan kau. Mungkin ikut tahap mungkin yang bisa kau amalkan dari sepanjang yang saya sampaikan. Satu hal yang perlu kau jago dalam hidup ini. Jangan gara-gara kita orang tersinggung. Jadilah amanlah hidup kau kemana kau aja. Jangan gara-gara kita orang tersinggung. Jangan gara-gara kita orang sakit hati. Tapi kalau kita sakit hati, kita tersinggung gara-gara orang, itu biasa. Mungkin kita umpamanya akan bisa memaafkan orang itu. Tapi umpamanya orang tidak tahu kita. Minta maafnya awak jo. Kadang-kadang di mulut lah tuh. Kita tidak tahu hatinya. Yang tahu hati kita tuh siapa? Kita dewi lah. Makanya prinsipnya tuh jangan gara-gara kita uang tersinggung. Selamatlah hidup.
Kalau itu nang kita pakai. Kemana dia anjak lah tuh. Akan aman. Makanya saya berusaha, karena itu pesan ayah saya dulu. Nak, kau nak merantau? Yo, sekok nak, yang perlu kau ingat. Apa ya, kata saya? Jangan gara-gara tingkah laku kita nak orang tersinggung, sakit hati dengan itu. Be, kau pakailah itu, ke mana kau tinggal, di mana kau anjak, di mana kau duduk, senanglah orang dengan kau. Hiduplah tuh. Nah, alhamdulillah. Saya berusaha. Bagaimana umpamanya jangan sampai orang sakit hati dengan saya. Nah, jadi gitu. Hidup bermasyarakat. Nah, kalau kita sudah hidup bermasyarakat itu insya Allah. Sebab wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu dasarnya itu bermasyarakat itu. Saling tolong menolong. Nah, macam mana supaya rezeki kita umpamanya supaya selalu didekatkan oleh Allah? Pancing Allah Ta'ala itu. Itu, jangan mancing di batang agi itulah. Allah itu dipancing juga. Dengan cara apa? Kok saya tunjukkan cara. Allah ngatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Walaupun yang nyambung dikit itulah jadilah, berarti apa? Kalau kamu berterima kasih kata Allah terhadap apa yang telah aku berikan kepada kamu, la azidannakum, itu tak janji Allah Ta'ala itu. La azidannakum, niscaya akan aku tambah kata Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu tidak mau berterima kasih kata Allah, ingat, azabku sangat bersangatan kata Allah Ta'ala. Jadi artinya di sini apa? Artinya kita harus pancing. Dengan cara apa? Dengan cara anfiku mimma rozaknakum. Infak dan sedekahkanlah sebagian yang telah Allah berikan dengan kita. Tidak perlu banyak. Kalau bersedekah tidak perlu banyak. Kau tahu duit empeng? Tahu ya? Duit 500 ribu. Lah tersapu di rumah. Iya tak? Tidak bunuh lagi kadang-kadang di orang itu Pak. Coba campak bubudaknya kini tak ingin disendiri. Nah. Tapi bisakah itu akan menjadi sedekah nanti? Bisa. Macam mana caranya? Kau buat celengan di rumah. Kalau ada duit 1.000, 2.000 umpamanya duit empeng macam itu masuk di situ. Sekali sebulan nanti kamu istiqomahkan itu, insya Allah. La azidannakum, kalau tidak ditambah rezeki oleh Allah, bohong Allah Ta'ala itu berarti. Apa bedanya dengan kita? Gitu. Tinggal lagi kadang-kadang kita manusia kok setengah yakin dengan Tuhan tuh. Antara you dengan tidak. Entah you tidak. Kan gitu Pak. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, wa ankihul ayyama minkum wa solihina min ibadikum. Iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadli. Itu kata Allah Ta'ala. Kalau hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha itu mereka menikah, ikhlas mereka menikah itu, kata Allah Ta'ala, iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadli. Kalau andai mereka dalam keadaan miskin, kata Allah, Allah pasti akan kayakan dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Allah. Ini kalau nak dikayukan Tuhan. Saya dulu macam itu. Saya sekarang ini, apakah Pak Waket dikayakan oleh Allah? Iyo. Karena dulu saya nikah, jangankan umpamanya nak bekerja, ijazahnya belum saya ambil. Cuman nak bekerja. Di kampung saya tuh, kata saya, kalau ada orang yang paling miskin di kampung saya, itulah orang tua saya. Tapi apa? Saya hidup ini bertuhan. Allah mengatakan, kalau kau nikah, miskin kau pasti dikayakan oleh Allah. Karena apa? Karena rezeki itu belum tentu umpamanya nanti rezeki kau tuh itu bergantung juga rezeki istri. Disitulah Allah makanya. Nah akhirnya apa? Akhirnya dipertemukan Allah Ta'ala lah kita hari itu di situ. Itu karena apa? Karena saya sudah merasa dikayakan oleh Allah. Infakkan sedikit-sedikit. Kalau banyak, percayalah dengan saya.
umpamanya saya rutinkan nanti Pak, begitu saya gajian nanti langsung, nggak kan ada. Hah? Memerah galau. Jadi macam mana caranya? Lebih belanja umpamanya. 2.000, 1.000 tuh, masukkan lah. Jangan sayang. Sekali sebulan buka, kasihan ke masjid. Iya, 1.000 belam umpamanya. Berarti sebulan sudah 30.000 dia. Jadi gitu caranya. Mau berinfak tuh gitu. Nggak perlu pula umpamanya kau, pokoknya bulan kau saya kasih juta. Sudah itu 3 tahun nggak pernah berinfak lagi. Percuma juga. Yang diinginkan oleh Allah itu kontinuitas istilahnya tuh. Artinya bersinambungan, terus menerus. Istiqomah, sedikit-sedikit. Makanya sama dengan baca Quran. Baca Quran itu nggak perlu umpamanya 3 hari khatam. Sudah itu setahun nggak pernah lagi baca Quran. Tapi macam mana? Biarlah sehayat sehari, tapi setiap hari. Nah itu. Model itu cara. Makanya dalam kehidupan bermasyarakat itu nanti, cara kita mencari karunia Allah, yabtaguna fadlan minallah wa ridwana, itu letaknya di situ. Mencari karunia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pancing Allah taala itu. Tengah malam minta dengan Allah taala itu. Tengah malam minta. Ya Allah, Engkau berjanji ya Allah, Engkau akan lipat gandakan rezeki saya. Sekarang saya tagih ya Allah. Tapi laksanakan pula perintahnya. Sembayang tidak lalu kena ada jo Nah, baik. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan ya, dalam memberikan materi tentang bagaimana menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan masalah kesehatannya itu sesungguhnya orang kesehatan yang akan jaga. Masalah macam mana supaya nanti umpamanya memperjarang anak dan segala macam supaya sehat, nah itu orang KBKKBN ya. Jadi saya di bidang keagamaannya yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan nanti ini ada manfaat. Kami yang ada di sekitar Anda itu nanti hanya sekedar mendoakan. Mudah-mudahan rumah tangga yang akan Anda bina itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan soleha, kemudian didekatkan jalan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja barangkali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.